Halo teman-teman BUMD, di video kali ini kita akan membahas penerapan dan penilaian mandiri tingkat maturitas manajemen risiko pada badan usaha milik daerah. Apa itu manajemen risiko? Menurut ISO 31000, manajemen risiko merupakan kegiatan yang terkoordinasi untuk mengarahkan dan mengendalikan organisasi terkait risiko. Mengapa penerapan manajemen risiko penting? 1. Menumbuhkan budaya sadar risiko di lingkungan BUMD. 2. Meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik. 3. Melindungi aset daerah. 4. Mendukung keberlanjutan usaha. 5. Menciptakan peluang baru untuk pertumbuhan inovasi. 6. Meminimalkan dampak negatif dari potensi ancaman. Apa dasar hukum penerapan manajemen risiko pada BUMD? Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017. Pasal 92 ayat 1 menyebutkan bahwa pengurusan BUMD dilaksanakan sesuai dengan tata kelola perusahaan yang baik. Tata kelola perusahaan yang baik diantaranya memuat salah satunya adalah Manual Manajemen Risiko. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018. Pasal 5 ayat 2 menyebutkan dalam menyusun rencana bisnis, direksi memperhatikan salah satunya adalah penerapan manajemen risiko. Proses manajemen risiko berdasarkan ISO 31000 terdiri dari aktivitas, cakupan konteks kriteria, identifikasi risiko, analisa risiko, evaluasi risiko, penanganan risiko, pemantauan dan tinjauan, pencatatan dan pelaporan, komunikasi dan konsultasi. Penetapan konteks, menentukan tujuan, lingkungan, dan parameter yang relevan dan efektif dalam proses manajemen risiko. Dalam proses penetapan konteks perusahaan melakukan tahapan sebagai berikut. 1. Menjabarkan kondisi lingkungan internal dan eksternal unit kerja. 2. Menjabarkan visi dan misi unit kerja. 3. Menjabarkan serta tugas pokok dan fungsi unit kerja. Identifikasi risiko, menentukan, memahami dan mendeskripsikan risiko yang mempengaruhi pencapaian tujuan organisasi. Identifikasi risiko dilakukan oleh masing-masing unit pelayanan dan unit kerja sebagai unit pemilik risiko secara proaktif terhadap kegiatan, uraian penyebab dan proses terjadinya peristiwa risiko yang menghambat, menurunkan, atau menunda tercapainya tujuan dan sasaran unit pelayanan dan unit kerja. Analisa risiko, memahami karakteristik risiko dan menentukan tingkatannya. Analisis risiko ini mencakup penentuan dampak dan keterjadian dari sebuah risiko. Analisis risiko dengan sistem scoring tingkat dampak dan kemungkinan terjadinya risiko berdasarkan risiko-risiko yang telah diidentifikasi oleh unit pemilik risiko. Evaluasi risiko, membandingkan risiko dengan kriteria yang telah ditetapkan untuk menentukan prioritas. Evaluasi risiko dilakukan untuk pengambilan keputusan mengenai perlu tidaknya dilakukan penanganan risiko lebih lanjut serta prioritas penanganannya. Penanganan risiko, menerapkan strategi untuk mengelola risiko seperti mitigasi, transfer, atau penerimaan risiko. Hal-hal yang dapat dilakukan dalam penanganan risiko meliputi 1. Menghindari risiko dengan memutuskan tidak memulai atau tidak melanjutkan aktivitas yang menimbulkan risiko. 2. Menghilangkan sumber risiko. 3. Mengubah kemungkinan. 4. Mengubah dampak. 5. Berbagai risiko dengan pihak lain. 6. Mempertahankan risiko dengan informasi pilihan, pemantauan dan peninjauan, memastikan efektivitas dan peningkatan kualitas proses manajemen risiko secara berkelanjutan. Hasil pemantauan yang dilakukan disusun dalam bentuk laporan dan disampaikan kepada Direktur dan Dewan Pengawas, Dewan Komisaris secara berkala. Pencatatan dan pelaporan, mendokumentasikan hasil dan proses manajemen risiko. Komunikasi dan konsultasi. Komunikasi dan konsultasi ini bertujuan untuk melibatkan pemangku kepentingan dalam pengelolaan manajemen risiko sehingga didapatkan pemahaman bersama tentang risiko dan pengelolaannya. Dalam pelaksanaan manajemen risiko diperlukan evaluasi untuk menilai maturitas atau tingkat kematangan manajemen risiko. Lalu apa itu tingkat maturitas manajemen risiko? Tingkat maturitas manajemen risiko merupakan kegiatan untuk menilai rancangan serta efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko guna memberikan keyakinan kepada para stakeholder apakah manajemen risiko telah cukup memadai dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran BUMD. Mengapa penilaian tingkat maturitas manajemen risiko itu penting? 1. Menilai kecukupan rancangan dan efektivitas pelaksanaan proses manajemen risiko. 2. Mengetahui tingkat maturitas manajemen risiko BUMD. 3. Memberikan rekomendasi kepada direksi terkait perbaikan penerapan manajemen risiko perusahaan di masa yang akan datang atau areas of improvement. Berikut kerangka model manajemen risiko BUMD. Model maturitas manajemen risiko yang digunakan adalah penilaian maturitas manajemen risiko berbasis kinerja. Penilaian manajemen risiko berbasis kinerja adalah penilaian yang menggabungkan antara penilaian manajemen risiko berdasarkan dimensi dengan realisasi kinerja, tingkat kesehatan BUMD. Aspek penilaian kinerja memperhatikan skala penyesuaian yang dipandang bahwa kualitas penerapan manajemen risiko sinkron dengan hasil kinerja. Skala penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko menggunakan rentang nilai dari 1 sampai dengan 5 di mana nilai 1 adalah nilai terendah dan 5 adalah nilai tertinggi.
Sedangkan fase maturitas penerapan manajemen risiko dibagi dalam 5 tingkatan, dengan tingkatan maturitas sebagai berikut. Fase awal, initial phase, berada pada rentang nilai 1,00 sampai 1,84. Fase berkembang, emerging phase, berada pada rentang nilai 1,85 sampai 2,84. Fase praktik yang baik, good practice phase, berada di rentang nilai 2,85 sampai 3,84. Fase praktik yang lebih baik, strong practice phase, berada di rentang nilai-nilai 3,85 sampai 4,84. Fase praktik terbaik, best practice phase, berada di rentang nilai 4,85 sampai 5,00. Aspek dimensi tingkat maturitas penerapan manajemen risiko dituangkan dalam scorecard yang terdiri atas 5 dimensi dan 41 parameter sebagai berikut. Penilaian aspek dimensi, pemberian nilai atau capaian. Parameter nilai atau capaian setiap parameter dilakukan dengan memberikan nilai atas pemenuhan masing-masing parameter. Apakah BUMD berada pada level 1, 2, 3, 4, atau 5? Pemenuhan masing-masing level pada setiap parameter terdiri atas beberapa kondisi. Level pemenuhan atas kondisi tersebut yang dapat diberikan adalah: ya, kondisi yang ada telah sepenuhnya sesuai dengan kriteria. Sebagian, kondisi yang ada memenuhi sebagian kriteria yang ditetapkan, memenuhi 75% kriteria. Tidak, kondisi yang ada tidak sesuai dengan kriteria. Untuk pemenuhan skor 1, 2, dan 3, BUMD harus memenuhi, ya atau sebagian, pada kondisi di level tersebut, dengan jawaban, ya, minimal 75% dari seluruh kondisi di level tersebut. Atas kondisi yang mendapatkan nilai sebagian menjadi area of improvement, AOI, bagi BUMD yang dievaluasi. Sedangkan untuk skor 4 dan 5, BUMD harus memenuhi kondisi parameter, ya, pada level tersebut. Pemberian nilai atau capaian dimensi. Nilai atau capaian dimensi diperoleh dari perhitungan rata-rata nilai atau capaian parameter pada dimensi tersebut. Pemberian nilai atau capaian aspek dimensi. Nilai atau capaian aspek dimensi diperoleh dari perhitungan rata-rata nilai atau capaian seluruh parameter. Perhitungan nilai aspek kinerja dilakukan berdasarkan ketentuan sebagai berikut. 1. Penyesuaian perhitungan aspek kinerja dilakukan untuk BUMD dengan nilai aspek dimensi lebih dari sama dengan 3. 2. Perhitungan aspek kinerja ditetapkan berdasarkan nilai tingkat kesehatan BUMD merujuk pada hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP atau lembaga eksternal lainnya. 3. Penyesuaian nilai maturitas manajemen risiko. Konversi penilaian tingkat kesehatan untuk penyesuaian nilai maturitas manajemen risiko adalah sebagai berikut. Untuk jenis BUMD air minum dengan tingkat kesehatan, yaitu sehat, sedangkan jenis BUMD aneka usaha dengan tingkat kesehatan, yaitu AA sampai A, maka penyesuaian nilainya 0. Untuk jenis BUMD air minum dengan tingkat kesehatan, yaitu kurang sehat, sedangkan jenis BUMD aneka usaha dengan tingkat kesehatan, yaitu BBB sampai B, maka penyesuaian nilainya minus 0,25. Untuk jenis BUMD air minum dengan tingkat kesehatan, yaitu sakit, sedangkan jenis BUMD aneka usaha dengan tingkat kesehatan, yaitu CCC sampai C, maka penyesuaian nilainya minus 0,5. Contoh perhitungan nilai maturitas manajemen risiko adalah sebagai berikut. Pada ilustrasi 1, dimensi 1-5 di rata-rata sehingga menghasilkan nilai aspek dimensi adalah 3,40. Lalu tingkat kesehatan BUM adalah kurang sehat dengan nilai evaluasi kinerja 2,5 sehingga penyesuaian nilainya minus 0,25. Nilai akhir manajemen risiko adalah gabungan dari nilai aspek dimensi dan nilai aspek kinerja yang menghasilkan skor 3,15 sehingga BUMD tersebut berada di fase praktik yang baik, good practice phase. Pada ilustrasi 2, dimensi 1-5 di rata-rata sehingga menghasilkan nilai aspek dimensi adalah 2,78. Dikarenakan nilai aspek dimensi kurang dari 3,00, maka tidak dilakukan penyesuaian nilai. Sehingga menghasilkan nilai akhir manajemen risiko 2,78 dan BUMD tersebut berada di fase berkembang, emerging phase. Periode penilaian. Periode evaluasi tingkat maturitas penerapan manajemen risiko pada aspek dimensi yaitu sampai dengan pelaksanaan evaluasi. Sedangkan periode evaluasi tingkat kesehatan yaitu hasil evaluasi kinerja pada tahun yang dinilai, tahun lalu. Hasil evaluasi manajemen risiko dapat dievaluasi kembali dalam jangka waktu minimal 2 tahun. Jenis penilaian mandiri evaluasi maturitas manajemen risiko dibagi menjadi 2 yaitu 1. Penilaian pertama, initial assessment, merupakan kegiatan penilaian maturitas penerapan manajemen risiko yang pertama kali dilakukan pada BUMD. Hasil penilaian yang diperoleh dari kegiatan ini merupakan titik awal atau dasar, baseline, dalam program peningkatan maturitas manajemen risiko tersebut. 2. Penilaian berulang, repeat assessment, merupakan kegiatan penilaian kapabilitas yang dilakukan pasca pelaksanaan tindak lanjut hasil penilaian initial assessment atau repeat assessment sebelumnya. Pelaksanaan penilaian mandiri evaluasi maturitas manajemen risiko dibagi menjadi 3 tahap yaitu
Tahap persiapan. 1. Direktur Utama BUMD atau Direktur yang membidangi pengelolaan risiko membentuk dan menetapkan tim penilai untuk melakukan penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko melalui surat keputusan Direktur yang membidangi pengelolaan risiko. 2. Penilaian manajemen risiko pada BUMD dan anak perusahaan BUMD dilakukan oleh tim yang terdiri dari lini kedua dan lini ketiga yang diketuai oleh lini ketiga. Komposisi tim penilai berasal dari BUMD dan anak perusahaan BUMD dengan ketentuan A. Tim penilai yang berasal dari suatu anak perusahaan tidak dapat melakukan penilaian untuk perusahaan asalnya, dan B. Penilaian di BUMD induk dilakukan oleh tim penilai yang ketua timnya bukan berasal dari BUMD induk tersebut. 3. Penilaian manajemen risiko untuk BUMD yang tidak memiliki anak perusahaan dilakukan oleh tim penilai internal yang terdiri atas lini kedua dan lini ketiga yang diketuai oleh lini ketiga. 2. Tahap pelaksanaan. Tahap pelaksanaan penilaian mandiri maturitas manajemen risiko BUMD mengacu pada tahap pelaksanaan evaluasi tingkat maturitas. 3. Tahap pelaporan. Hasil penilaian mandiri tingkat maturitas penerapan manajemen risiko yang telah dilakukan oleh tim penilai dilakukan pemaparan kepada pimpinan dan jajaran manajemen BUMD. Dalam pemaparan tersebut juga dilakukan pembahasan terkait merumuskan area of improvement masing-masing parameter, saran rekomendasi perbaikan, dan rencana aksi untuk menindaklanjutinya. Tim asesor selanjutnya menyusun laporan hasil penilaian tingkat maturitas penerapan manajemen risiko. Berikut klasterisasi BUMD. Untuk jenis BUMD aneka usaha, dibagi menjadi 3 ukuran yaitu besar, sedang dan kecil dengan total aset dan modal yang telah ditentukan masing-masing berdasarkan database BUMD. Dan pada BUMD ukuran besar dapat memiliki maupun tidak memiliki anak perusahaan. Sedangkan untuk jenis BUMD jasa air dibagi menjadi 3 ukuran yaitu besar, sedang dan kecil dengan jumlah pelanggan yang telah ditentukan masing-masing berdasarkan Permendagri nomor 23 tahun 2024. Pada BUMD ukuran besar dapat memiliki maupun tidak memiliki anak perusahaan. Berikut hubungan klasterisasi dengan pemenuhan parameter. BUM dengan ukuran besar dengan memiliki anak perusahaan maka perlu memenuhi seluruh parameter, sedangkan BUM dengan ukuran besar, sedang, dan kecil dengan tidak memiliki anak perusahaan maka perlu seluruh parameter kecuali parameter monitoring risiko entitas induk sampai ke entitas anak. Jika Anda telah melakukan penerapan manajemen risiko maka Anda dapat melakukan penilaian mandiri tingkat maturitas manajemen risiko. Berikut akan saya jelaskan mengenai bagaimana cara melakukan penilaian mandiri dengan template yang sudah saya sediakan. Anda dapat mengunduh pada link berikut ini. Pada template penilaian mandiri tingkat maturitas manajemen risiko pada BUMD terdapat 9 sheets dengan masing-masing sheet memiliki kegunaan yang berbeda. Pada sheet petunjuk berisi petunjuk atau tata cara penilaian mandiri tingkat maturitas manajemen risiko pada BUMD. Pada sheet dimensi 1 sampai dimensi 5 berisi subdimensi dan parameter setiap masing-masing dimensi yang perlu Anda isi. Pada sheet skor akhir MR berisi perhitungan penilaian aspek dimensi, penilaian aspek kinerja dan nilai akhir MR. Pada sheet catatan berisi catatan tambahan yang perlu diperhatikan. Pada sheet Q&A berisi pertanyaan yang BUMD Anda tanyakan kepada BPKP yang nantinya akan dijawab oleh BPKP. Berikut petunjuk pengisian template penilaian mandiri tingkat maturitas manajemen risiko pada BUMD. Pada sheet dimensi 1 hingga dimensi 5 dan kolom pemenuhan kriteria, BUMD memilih salah satu dari ya atau sebagian atau tidak atas setiap deskripsi kriteria BUMD. Setelah memilih salah satu maka kolom nilai akan terisi otomatis. Untuk pemenuhan kriteria, ya, kondisi yang ada telah sepenuhnya sesuai dengan kriteria. Sebagian, kondisi yang ada memenuhi sebagian kriteria yang ditetapkan, memenuhi 75% kriteria. Tidak, kondisi yang ada tidak sesuai dengan kriteria. 2. Isi kolom, penjelasan skor, dengan alasan pemilihan kolom, pemenuhan kriteria, dan juga isi kolom, pemenuhan dokumen, dengan memberikan penjelasan dokumen apa saja yang telah terpenuhi atas deskripsi kriteria BUMD. 3. Setelah mengisi aspek dimensi 1-5 maka pada sheet, skor akhir MR, tepatnya pada penilaian aspek dimensi, akan terisi otomatis atas isian yang dilakukan pada sheet sebelumnya. 4. Apabila pada skor dimensi mendapatkan nilai lebih dari sama dengan 3,00 maka lakukan perhitungan penilaian aspek kinerja dengan mengisi kolom jenis BUMD sesuai jenis BUMD Anda dan kolom tingkat kesehatan serta nilai FKIN sesuai hasil evaluasi kinerja yang dilakukan oleh BPKP atau lembaga eksternal lainnya. Untuk kolom penyesuaian nilai akan terisi otomatis setelah Anda memilih tingkat kesehatan. Dan apabila pada skor dimensi mendapatkan nilai kurang dari 3,00 maka tidak perlu melakukan perhitungan penilaian aspek kinerja. 5. Pada nilai akhir MR akan terisi otomatis atas nilai aspek dimensi dan nilai aspek kinerja, dan pada sel nilai akhir MR merupakan hasil penilaian tingkat maturitas manajemen risiko pada BUMD Anda. Bagaimana teman-teman BUMD sekarang pahamkan mengenai penerapan dan penilaian mandiri tingkat maturitas manajemen risiko pada BUMD? Jadi,
Sekarang ayo mulai terapkan manajemen risiko pada BUMD Anda, karena manajemen risiko itu sangat penting untuk keberlangsungan BUMD Anda.